Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Miftahul Khair, ya. Masjid Miftahul Khair yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa nama majelis taklimnya, Bu? Miftahul Khair juga. Oh iya. Masalahnya biasanya ada nama masjidnya sama majelis taklimnya beda namanya. Ndak moton dikala biasa ibu-ibunya. Jadi namanya masjid beda, namanya majelis taklim juga beda. Jadi berani tampil beda, ya. Kalau kita sama kan, Miftahul Khair juga. Apa itu Miftahul Khair? Kunci kebaikan, ya. Miftah kunci khair, kebaikan. Berarti insyaallah yang hadir dan masuk di sini mengikuti kajian majelis taklim ini, insyaallah semuanya mendapatkan kebaikan. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang telah membawa Islam ini, yang membawa agama ini sehingga kita semua bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah karena peran serta beliau, akibat perjuangan beliau, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya beliau nanti di hari kiamat nanti, insyaallah, ya. Ibu-ibu sekalian majelis ta'lim Miftahul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema saya yaitu sebagaimana yang saya berikan di posternya, 3 kunci kemuliaan wanita mukmin, ya. Jadi 3 kunci kemuliaan wanita mukmin, ya. Jadi Miftahul Izzah, ya, salah satu mafatihul izzah, 3 kunci kemuliaan. Nah, kita semua ini adalah orang-orang yang beriman, yang tentu semua dari kita berharapkan mendapatkan kemuliaan, ya. Kita tidak mungkin hidup ini mendapat kehinaan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya yang mulia. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus berusaha menjadi umat yang mulia, khususnya seorang wanita muslimah, seorang wanita beriman, ya, yang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus menjadi seorang wanita mukmin yang mulia. Karena tidak sedikit wanita-wanita mukmin di luar sana yang jauh dari kemuliaan, jauh dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya, ya, seharusnya kita menyongsong kemuliaan itu, meraih kemuliaan itu. Jangan sampai kita jauh dari kemuliaan. Nah, maka kita harus menjadi mulia, dan nilai-nilai kemuliaan itu harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita semua, dan insyaallah kita bisa mendapatkan kemuliaan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 1, ya. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya. Jadi ayat ini dalam surat Al-Anfal ini berbicara sebenarnya tentang persoalan harta rampasan perang, ya. Berbicara tentang harta rampasan perang, di mana artinya begini, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Itu mereka bertanya. Jadi para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi tentang pembagian harta rampasan perang. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, ya, bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasulnya. Nah itu artinya harta rampasan perang itu ditentukan oleh Allah dan oleh Rasulnya, bukan manusia yang menentukannya. Tapi ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya 3 hal yang itu bisa meraih kemuliaan. Ibu-ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun ayat ini berbicara tentang pembagian harta rampasan perang, ya, akan tetapi ayat ini sesungguhnya dia bermakna umum pada penggalan berikutnya. Pada kalimat berikutnya dia bermakna umum. Nah, dalam sebuah kaidah usul dikatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa sebuah pelajaran itu atau ibrah itu bisa kita ambil berdasarkan keumuman apa yang dilafazkan, keumuman lafaznya, bukan berdasarkan sebab-sebab turunnya, ya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan sebab turunnya, yaitu masalah harta rampasan perang. Tapi penggalan ayat ini berikutnya ini bersifat umum. Apa penggalan berikutnya? Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, ya, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Nah, di sini ada 3 hal dari ayat ini, ada 3 hal yang kita dapatkan pelajaran yang merupakan kunci daripada untuk meraih kemuliaan, ya, dalam kehidupan kita. Nah, apa itu? Yang pertama Allah menyatakan fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa itu adalah kunci kemuliaan, ya. Takwa itu kunci kemuliaan. Seorang manusia, seorang wanita muslimah, dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya, bukan karena penampilannya, bukan karena harta yang dimilikinya, bukan karena tebal bedatnya, ya, bukan karena skincare, merek apa skincarenya, ya, bukan itu ibu sekalian, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa takwa itu adalah ukuran atau kunci daripada kemuliaan, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ayat sering kita baca, ibu, ya, bahwa ayat ini menyatakan, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan, ya. Jadi sesungguhnya manusia yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Adam alaihissalam, ya. Dari Adam itulah kemudian Siti Hawa, ya. Dari situlah kemudian mereka berkembang, beranak pinak, ya, turun temurun sampai kita semua ini, ibu sekalian. Jadi kita semua ini, Bu, adalah keturunan Nabi sebenarnya, ya. Nabi siapa? Nabi Adam, ya. Kita semuanya keturunan Nabi ini, Nabi Adam, ya. Nah, Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan dari perempuan.
maka kemudian waja'alnakum syu'uba wa qabaila, ya. Dan Allah menciptakan, menjadikan kalian jadi manusia ini kemudian berkembang dan berkembang, ya. Mereka turun temurun, akhirnya terbentuklah suku-suku, bangsa-bangsa, ya. Ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Aceh, ada suku apa macam-macam lah, ya. Di Indonesia ini ada berapa jumlah suku ini? Puluhan ribu jumlah suku di Indonesia ini, ya. Dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda. Ya, di Sulawesi Selatan saja ada beberapa suku, ya. Ada Bugis, ada Makassar, ada suku Mandar, ada suku Toraja, ya. Apalagi, ya, ada lagi suku-suku yang lain, ya. Nah, jadi Allah menciptakan itu semua. Kemudian berbangsa-bangsa, ada yang bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Amerika, ada bangsa Arab dan sebagainya. Nah, untuk apa? Apakah untuk saling bermusuh-musuhan atau untuk saling mencaci maki? Tidak. Untuk apa? Lita'arafu, yang tujuannya untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, ya. Jadi Allah menciptakan laki-laki, perempuan sama keturunannya semua dan menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Saling mengenal, ya. Makanya dianjurkan kita ini memperbanyak tali silaturahim. Dengan cara apa? Menziarahi saudara-saudara kita, ya. Bepergian, merantau kemana? Itu kan kebiasaan kita orang-orang Bugis Makassar itu biasa pergi merantau. Dengan merantau itu maka kita akan memperbanyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Kalau orang itu suka merantau, insya Allah kemana-mana tidak akan susah hidupnya, ya. Ya, alhamdulillah, kalau saya pribadi kalau kemana-mana, kalau ke daerah mana, ya tinggal kontak saya teman. Saya misalnya ke daerah Baru, ya, ada teman di sana, telepon saja. Tapi adakah di Baru ini? Ya, tunggu bisa di situ, ya. Akhirnya diajak ke rumahnya, pergi ke warung makan, diajak makan, kan begitu. Kayak saya ke Pinrang, ada juga teman di sana. Saya ke Palopo, banyak teman juga. Pokoknya tidak ada masalah, ya. Itu hubungan silaturahmi. Nah, saling mengenal antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, maka dalam Islam itu tidak ada istilah kemudian kita ini eksklusif, ya. Eksklusif itu artinya hanya kita mengenal dari sesama suku tak saja, tidak, ya. Nah, suku-suku apapun kita harus saling mengenal. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, akan tetapi meskipun berbeda laki-laki, berbeda perempuan, berbeda suku bangsa itu, nah Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, ya. Jadi tidak ada istilahnya antara orang Arab lebih tinggi daripada bangsa non-Arab, orang Jawa tidak lebih tinggi daripada orang Sunda, orang Sunda tidak lebih tinggi derajatnya daripada orang Makassar, orang Makassar tidak lebih tinggi derajat daripada orang Bugis, orang Bugis tidak lebih tinggi derajat daripada orang Sumatera, dan seterusnya dan seterusnya. Sebuah hadis Nabi mengatakan la fadla arabiyyin ala ajimin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab di atas orang non-Arab kecuali dengan takwanya, ya. Jadi Ibu sekalian, kita ini akan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan penampilan kita, bukan harta yang kita miliki. Rasulullah SAW menyatakan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari penampilanmu, ya. Allah tidak melihat dari hartamu, tapi Allah melihat dari hatimu dan dari amal-amalmu. Itu artinya apa? Bahwa penampilan itu bukan berarti tidak penting. Ya penting, boleh. Kira-kira Bu, kira-kira penampilan itu penting atau tidak? Ibu, penampilan penting atau tidak Bu? Penting Bu, ya. Kadang-kadang itu kita Bu tidak percaya diri karena penampilan kurang, ya Bu ya. Saya kalau mau tampil ceramah kan pasti ya perbaiki penampilan dulu Bu, ya.
Sehingga apa? Kita enak dipandang oleh orang dengan pakaian yang mungkin serasi, ya begitu kan. Nah kadang-kadang penampilan itu juga kadang-kadang ya membuat kita ini, wah kalau pertama kali dipandang, wah nyaman ini kelihatannya kan. Seperti itu orang itu kalau bicara penampilan, ya memang penting, tapi ya bukan itu pokok utamanya. Ya, pokok utamanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita muslimah, orang-orang wanita-wanita yang beriman, tidak boleh dia hanya memfokuskan dirinya, hanya mempercantik dirinya saja. Meskipun itu wanita tabe, ya. Wanita itu kan kalau dalam bahasa Arab namanya mar'ah. Mar'ah itu sama dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin, ya. Mar'ah wanita, mir'ah cermin. Artinya wanita itu suka bercermin. Boleh? Kan beda itu kalau laki-laki dia dandannya dengan perempuan kan. Kadang-kadang lebih lama dandannya perempuan dibandingkan laki-laki. Ya. Ya mungkin tabe ya. Kalau mungkin perempuan itu kalau dia mau dandan, dilihat dulu ini kira-kira saya pakai ini eyeshadow-nya merek apa, kan? Ini lipstiknya merek apa, warnanya apa, ya? Kan begitu Bu ya? Kemudian bedaknya ini merek apa lagi kan itu ya, bajunya kira-kira merek apa, kerudungnya merek apa. Nah itu wanita Bu ya. Nah kalau laki-laki sih ya kita yang penting berpakaian ya, yang penting bersih, sedap dipandang, itu saja. Nah tapi ada juga sih laki-laki yang kadang-kadang lama juga dandannya. Ya. Nah tetapi pada umumnya wanita seperti itu, suka bercermin. Maka tidak heran sekarang itu kita lihat banyak produk-produk skincare ya Ibu, banyak produk-produk skincare yang itu karena memang wanita itu suka sekali berdandan. Luar biasa sekarang produk-produk skincare ini ya. Bahkan mungkin di antara ibu-ibu mungkin ada yang penjual skincare di sini ya. Barangkali. Nah, itu tahu Bu Dr. Richard Lee ya, Dr. Richard Lee yang di media sosial itu, ada yang punya TikTok di sini. Kalau yang punya TikTok itu beliau itu dalam waktu 1 jam kalau tidak salah itu bisa mendapatkan penghasilan 40 miliar. 1 jam 40 miliar menjual skincare. 40 miliar, bayangkan ya. Dan beliau itu punya namanya podcastnya sendiri, itu berbicara tentang produk-produk kecantikan, dan beliau itu menyinggung produk-produk kecantikan yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ternyata ada juga banyak produk kecantikan yang itu mereka itu ya menggunakan bahan-bahan yang itu bisa merusak kulit. Contoh misalnya merkuri ya, itu bisa merusak kulit. Ada itu kasus di Kalimantan yang setelah dia tidak menggunakan skincare yang dia pakai itu, 1 tahun kemudian kulitnya jadi kemudian melepuh, jadi hitam-hitam semuanya. Itu karena pengaruh itu, karena memang merkuri itu kan dia bisa menutupi ya dalam waktu sementara, tapi kalau sudah tidak pakai lagi sudah. Nah itu kadang-kadang itu. Jadi penampilan penting, tapi kadang-kadang kita sudah memperhatikan ya apa yang kita pakai, dan kita tidak tahu bahwa produk itu sebenarnya banyak dari luar negeri. Nah, jadi penampilan itu penting, akan tetapi ya jauh lebih penting adalah kata Rasul ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hatimu dan amalan-amalanmu. Maka seorang wanita muslimah harus meningkatkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan ketakwaan yang maksimal maka dia tentu harus belajar Islam. Itu seorang wanita muslimah ya. Kenapa? Karena inilah kunci kemuliaan seorang wanita yang beriman. Jadi yang pertama apa Bu? Ketakwaan. Takwa Ibu ya, pertama. Karena yang kedua, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 1 tadi, yang kedua kunci kemuliaan, wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan baik sesama kalian ya. Kita tidak akan bisa menjadi mulia kalau kita satu sama lain selalu ribut ya, tidak terjalin hubungan yang harmonis sesama kita, karena persoalan-persoalan yang itu sepele saja, karena persoalan harta, karena persoalan apa macam-macam ya, itu bisa merusak hubungan kita dengan yang lain.
Ya. Maka dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat, ya. Jadi Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ini sesama orang yang beriman antara satu dengan yang lain adalah bersaudara. Ya, maka kalau kita ada yang bertikai di antara kita semua, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Ya, Ibu saya mau tanya, kira-kira kita yang hadir di sini sering tidak ada pertengkaran di antara saudara seiman kita? Biasa ada, Bu, ya? Biasa pertengkaran, Bu, ya? Karena masalah apa itu? Ya banyak lah, Bu, ya. Nggak usah disebutkan, ya. Yang jelas banyak masalah, kan? Sering muncul masalah, Bu, kan? Itu wajar, Ibu. Ya. Dalam kehidupan bertetangga, meskipun sama-sama muslim, ya, sering muncul masalah. Ya. Nah, ketika muncul masalah, kita saling bertikai satu sama lain. Allah menyatakan, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, ya. Damaikanlah, ya, di antara mereka yang bertikai itu, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka, ya, kalau ada saudara yang misalnya bertengkar, maka kita kalau bisa menjadi pihak ketiga yang mendamaikan, bukan yang memprovokasi supaya terus bertengkar, ya. Ibu, berdusta itu dosa atau tidak? Dosa, Ibu, ya. Tapi berdusta untuk mendamaikan dua saudara muslim, maka itu berpahala. Pahala, Bu, ya. Contoh misalnya, kalau saya dengan Ustaz Suwardi, ya, ini kebetulan beliau ini punya masalah. Kalau ini pihak A, ada pihak B, ya. Dia datang kepada saya, "Ustaz, ini itu B kurang ajar itu, ya. Dia suka sekali macam-macam, ya." Lalu saya katakan, "Oh tidak, dia tahu. Kemarin nak cari ki, nak ada ki makan coto." Ya. Nah, kan begitu, ya. Yang tadinya ini marah-marah, ya, mau mendapat dukungan dari saya bilang tidak. Ya, akhirnya yang tadinya panas menjadi dingin, ya, tidak jadi marah. Datang juga B misalnya, "Ustaz itu Ustaz Suwardi, masa begitu modelnya, bilang kayak begini." Lah tidak, dia tahu, ya. Nah, cari-cari kemarin mungkin aja ke pasar Butung, mungkin belikan sarung katanya. Ah, ya. Yang tadinya dia mau marah-marah, yang tadinya mau muncak kemarahannya, ya kita katakan tidak, akhirnya jadi lembut kembali. Orang tidak jadi bertengkar, minimal turun tensinya. Kadang-kadang kita temukan begini, datang, "Ustaz itu tuh sekali itu." Apa kita bilang? "Oh, memang tong itu." Ya, memang tong itu. Tuh, kadang-kadang begitu, ya. Akhirnya apa? Yang tadinya datang mau marah, semakin marah. Datang yang B, "Ustaz itu sana Ustaz Suwardi, kurang ajar sekali." Ya. Saya jengkel juga sama dia. Ya. Akhirnya apa? Marah. Ini marah, akhirnya bertengkar, berkelahi. Kita yang seharusnya mendamaikan justru semakin memperkeruh suasana. Nah, kita ikut berdosa, Ibu. Ya, begitu. Ya, itu kan kadang-kadang itu kita menjadi kompor, Ibu, ya. Kompor, ya, yang mengkompor-kompori, memprovokasi, ya. Nah, maka ketika ada saudaramu yang, ya, mau dia istilahnya bertengkar, maka jadilah pihak ketiga yang mendamaikan itu, ya. Kenapa? Karena kunci kemuliaan itu adalah terjadi ketika kita mendamaikan atau terjalin hubungan yang baik sesama kita. Nah, untuk apa kemudian kita ini mau
apa istilahnya, mendapatkan kemuliaan kalau kemudian hubungan sesama muslim itu sendiri kita tidak jaga, ya. Jadi ini yang kedua. Jadi kunci kemuliaan seorang wanita mukmin adalah mendapatkan atau menjalin hubungan yang baik antara sesamanya, ya Bu ya. Nah, ini kayaknya mau eksis ini. Ya, kemudian yang ketiga Ibu sekalian, untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang ketiga untuk meraih kemuliaan sebagaimana dalam surat Al-Anfal tadi, wa atiullaha wa rasulahu, ya, in kuntum mu'minin, wa atiullaha wa rasulahu, ya, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman, ya. Ini kunci yang ketiga, Ibu. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya. Jadi kunci yang pertama tadi apa? Ketakwaan. Yang kedua adalah hubungan yang baik. Yang ketiga adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Taat kepada Allah ini, ya, bukan perkara yang ringan juga, ya. Kadang-kadang kita tidak mampu taat kepada Allah karena mungkin banyak sekali persoalan-persoalan kita, ya, begitu. Ya, kadang-kadang hanya masalah-masalah, ya, contohlah misalnya, ya, kita ini wanita muslimah kadang-kadang kan kita ini kan diperintahkan untuk menutup aurat, ya, menutup aurat. Di tengah suasana terik seperti ini, ya, ini sudah berapa, kalau di daerah BTP itu sudah krisis air bersih, ya. Setiap hari saya lihat orang bawa-bawa galon ke sana kemari, Bu, cari air. Bayangkan, ya, bawa-bawa galon ke sana kemari cari-cari air, ya. PDAM tidak terputus aliran air karena sudah lama ini musim kering. Alhamdulillah di sini masih ada air di masjid, ya. Nah, itu bisa dijadikan sumber air. Nah, di tengah suasana terik seperti ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ulurkan jilbabmu, ya. Kita disuruh untuk menutup aurat, Ibu. Kira-kira dalam kondisi suasana panas, kita disuruh menutup badan kita kecuali wajah dan telapak tangan, itu kira-kira bagaimana, Bu? Panas atau tidak? Tidak, Ibu nih. Oh, tidak panas, Ibu nih. Oh, aja biasa, ya. Karena ada juga itu, Bu. Ada juga itu, Bu, yang ketika diperintahkan gerah sekali. Ya, ada juga itu. Ada juga begitu. Gerah nih. Ya, kalau sudah terbiasa mungkin ini sudah tuntutan ketaatan, Ibu, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ya alhamdulillah. Kadang-kadang kita merasa risih, ya. Kita disuruh taat kepada suami, kita disuruh mendidik anak-anak kita disuruh untuk menutup aurat kita disuruh untuk ibadah sholat, kita disuruh macam-macam peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang itu, ya, kita itu, ya, merasa berat, ya. Nah, kalau sudah terbiasa, alhamdulillah, ya. Tapi kalau masih baru biasanya berat sekali, Bu, ya. Kalau pergi ke pengajian lengkap, ya. Kalau pergi pengajian lengkap, pokoknya jilbabnya lengkap. Sekalinya, ya, kalau di rumahnya dia keluar saya dari pagarnya tidak pakai kerudung. Kenapa? Panas, ya. Kadang-kadang ditemukan begitu, ya. Ada yang begitu, Bu, ya. Setiap pekan itu ikut pengajian. Sudah dijelaskan tentang kewajiban menutup aurat, tapi kadang-kadang saya lihat itu keluar rumah dia tidak menutup auratnya. Nah, berarti memang itu luar biasa berat ini perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, maka untuk mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka tentu kita harus taat kepada Allah bagaimanapun beratnya, bagaimanapun ribetnya, bagaimanapun istilahnya kondisinya, maka tentu ketaatan kepada Allah itu di atas segalanya. Nah, apalagi untuk meninggalkan keharaman, ya. Nah, jadi taat itu melaksanakan ketaatan, takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya.
Kadang-kadang jauh lebih berat kita meninggalkan larangan dibandingkan melaksanakan ketaatan. Banyak orang yang mereka mungkin sholat 5 waktu sehari semalam, tapi ya mereka kadang-kadang tidak bisa menjaga lisannya. Gitu. Ada orang yang mungkin dia bisa menutup auratnya, kewajiban dia laksanakan, tapi kadang-kadang transaksi keuangannya masih riba. Gitu. Banyak begitu. Setiap hari sholat tahajud, setiap hari sholat duha, katanya ingin mendapatkan rezeki dari Allah, tapi larangan-larangan Allah masih dilanggar. Nah, kadang-kadang kita masih jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita taat, dan biasanya ketaatan itu jauh lebih mudah dibandingkan meninggalkan yang namanya larangan. Oleh karena itu, Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka taat kepada Allah dan Rasulnya ini bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal? Tentu saja ya kita harus banyak-banyak belajar, ya. Seorang wanita muslimah harus menanamkan pemahaman Islam dalam dirinya, ya. Dia harus mendapatkan wawasan Islam dalam dirinya, dia harus banyak-banyak mendapat informasi tentang Islam dalam dirinya, sehingga sedikit demi sedikit dia akan menjadi orang-orang yang semakin paham dengan agamanya, dan ketaatan itu insya Allah akan semakin mudah dia lakukan. Ya, inilah 3 kunci kemuliaan. Yang pertama tadi apa, Bu? Ketakwaan. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik. Yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 kunci daripada kemuliaan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, yang insya Allah kalau kita melakukannya, maka kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan kepada Ustaz.